أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العالم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa la nafa'a bidarini amin radhiyallahu anhu wa akum wa radhiyallahu anhu. Makruhatus salati katsiratun minha al-jahru fi mawdi'il israri wa 'aksuhu wal iltifatu li ghairi hajatin wal isyaratu li ghairi hajatin wal isra'u wal itan. Bab tentang perkara-perkara di dalam sembahyang yang dihukumkan, dikategorikan makruh. Artinya makruh kada membatalkan sembahyang, kada menjadikan dosa, ya Pak, tapi mengurangi pahala aja. Makruh itu banyak. Bahkan kita semalam sunnah banyak benar, ada yang medahkan 500, 800, ada yang 1000. Maka makruh itu meninggalkan salah satu daripada sunnah nang sing banyak tadi itu sudah makruh. Jadi berarti makruh bisa juga sampai 500, 800. Meninggalkan sunnah Nabi itu makruh sudah. Biar sudah tahu apa aja sunnah-sunnah kemarin. Meninggalkan sengaja itu makruh. Ada lagi yang lain. Nah, jadi makruh itu banyak yang kita utarakan di sini nah penting-pentingnya tah. Jadi makruh itu kadang melihat perilaku orangnya yang sembahyang. Kadang dihukumkan makruh karena tempat sembahyangnya. Kadang dikatakan makruh karena meninggalkan salah satu dari sunnah. Keempat, makruh itu ya kah ketika apa tadi melihat perbuatannya. Jadi makruh itu kan banyak benar, tapi kalau dibagi-bagi makruh itu kadang karena apa? Jadi kita keadaan orangnya yang sembahyang. Contoh apa keadaan orangnya misalnya sembahyang? Ini keadaannya lah, belum tempatnya, belum karena perilaku orangnya. Keempat, karena meninggalkan sunnah. Kalau meninggalkan sunnah Nabi, makruh itu kalau saya dijelaskan. Kita sudah tahu aja sunnah Nabi apa yang ditinggalkan makruh. Lalu ada yang makruh itu karena keadaan inya sembahyang. Contoh apa keadaan inya sembahyang? Keadaan inya lagi manahani hendak bakantut, manahani hendak bakami, manahani hendak bahera. Ya Pak, itu pian boleh aja membatalkan sembahyang. Jadi jangan ditahan-tahan soalnya tekantut. Biar supan nang lain terganggu suaranya, berburuk sangka di dalam sembahyang yang belum nang bonus kecium baunya pulang. Ya lah, nah jadi tinggalkan apa-apa, batalkan, ulangi. Ya Pak, termasuk ya Pak keadaan orangnya sembahyang kacar makanan yang sudah disiapkan orang atau sudah siap dimakan, makan malam kah, makan siang, sudah disuruhi orang makan atau bini menyiapkan makan sudah, tapi baik sembahyang gini nyaman karena ya kan
itu termasuk makruh-makruh yang keadaan sembahyang, keadaan orang yang sembahyang, itu satu. Kedua, ada keadaan, ada tempat makruh karena tempat. Nah, makruh karena tempat, karena fajar menggali makruh karena tempatnya kada layak. Sembahyang di jalan, di pasar, maksudnya di pasar, di tengah orang suara bising macam-macam. Apalagi sembahyang di jalanan orang lewat, di jalanan umum, nyata-nyata jalan di pinggir jalan kada mengganggu, ada apa-apa. Ada lagi musalla, ada masjid, sembahyang di jalanan ya apa, ada apa-apa. Di pinggir jalan ini kada sembahyang, kisahnya di bisnya sasak di tengah, kada kawal lalu lagi orang sembahyang di tengah, kisahnya nih. Atau gereja makruh ya, sembahyang di gereja itu makruh ya lah. Intinya di mana pian sembahyang itu maulah pian mengganggu khusyuk pian, itu makruh ya, itu aja tah. Banyak tempatnya. Coba lihat tadi sembahyang di tempat, di kamar mandi makruh. Kenapa lu itu ungkai contoh ini ya, karena orang mengira batal sembahyang. Ada kalau pina takameh orangnya, kalau pina orang pas di kamar mandi takameh, atau kamar mandi masih agama pada menghukumkan hanya berdasarkan kira-kira kalau ya lah. Jadi kamar mandi boleh sembahyang, cuma makruh tadi apa. Lain di WC misalnya kan gantan ada itu dilarang sembahyang di situ ya Pak. Nah, itu tadi masalah tempat. Ketiga, makruh karena meninggalkan sunnah, sudah tadi ya Pak. Keempat ya Pak, misalnya makruh karena kelakuan. Nah, ini karena kelakuannya tadi ya Pak, makruh karena perilakunya, tempatnya sudah, keadaan sembahyangnya sudah, meninggalkan sunnah Nabi sudah. Makruh karena apa tadi? Karena perilaku orangnya. Nah, ya, nanti disambat di kitab nih, yang penting-pentingnya diantaranya ya Pak, banyaring bacaan rakaat pertama kedua di waktu sembahyang nang waktu siang, atau sebaliknya bagimit bacaan Fatihah dan lain-lain pas sembahyang waktu malam. Dan kita pas malam sunnahnya waktu sembahyang waktu malam, benyari waktu sembahyang 5 waktu nang siang begimit ya lah, mendibalik itu makruhnya saja sudahlah. Lalu diantaranya nang orang misalnya tahu tapi setengah-setengah, al-iltifatu li ghairi hajah, menengok. Nah, menengok ini kita harus tahu tiga macam ya Pak. Ada menengok pakai mata aja ya Pak, sembahyang mata pada beranai ya Pak, ya Pak, matanya aja. Ada orang menengok pakai kepalanya ya Pak, ada ya Pak, pulang nih. Ada pulang menengok atau menoleh pakai dada. Nah, jadi kalau menoleh pakai dada, memalingi atau melayani Ka'bah, nyatanya sudah batal sembahyang, karena yang namanya syarat menghadap Ka'bah kiblat itu adalah bagian dada. Tapi kalau kepala atau muha tadi apa? Kan makruh kalau kadada hajat. Artinya apa? Nah, ini orang banyak pada tahu. Jadi kalau ada hajat, ada keperluan, pian ni maandak tas atau maandak anak halus guring menyusup yang sembahyang, pian boleh aja sesekali kan sembahyang menengok ya Pak, boleh ya Pak. Atau pian maandak tas di mana Pak, boleh.
menjaga anak halus kah, atau menjaga barang berharga, pian kana kawa maandap di muka, akhirnya pian andap di kanan sebelah, atau pian hanya menukar sandal merek apa ya, Crocs kah atau apa, naik kah olahraga. Paksa aja sembahyang di saf nang bertengah-tengah aja nang para lawang-lawang isuh sembahyang nah jangan ya lah Bapak kayak berarti solusinya apa? Berarti boleh aja menoleh lah jual sandalnya mengganggu sembahyang aja. Artinya nekat belujur memang itu kan sandal yang ada dipakai. Lalu artinya supaya daripada pian sepanjangan sembahyang gelisah, baik sekali menoleh kenapa Pak? Sekali-kali menoleh kenapa Pak? Lah. Ini kita membahas tadi menoleh pakai muha. Apalagi artinya menoleh pakai mata. Ya lah. Begini ini tuh lebih ringan lagi. Menoleh pakai mata ini sebetulnya memang, jadi menoleh pakai mata itu pada termasuk makruh. Artinya boleh sekalipun untuk keperluan yang biasa, ada karena keperluan hajat lah. Rasulullah diriwayatkan tuh bisa aja sih dia waktu misalnya dalam keadaan di perjalanan berlayar apa, Rasulullah memberi tanda pakai mata, tapi dinyatakanlah apa aja yang digawe kalau niat bermainan batal sembahyang, walau dibenarkan, tapi kalau sudah niatnya bermainan batal. Cuman artinya masalah mata menoleh ini masih lebih leluasa. Bahkan masalah menoleh pakai muha nih, orang nih, ya Pak. Jadi jadinya diantaranya pulang orang perlu jawaban penting nih, lagi keadaan penting. Hajat nih, berarti ada hajat mendesak atau hajat penting, orang ketakut anu pian mana anu tuh anu orang tetangga dihiga tabrakan anu anak minjem motor di mana, anu pian kunci pian andap di lamari kah, kan tinggal menjawab iya atau kada ya lah. Lalu pian mengangguk nih atau menafikan nih, geleng-geleng atau, tapi jangan lebih dari 3 kali bergerak, mungkin aja sudah 2 kali aja, jangan sampai 3 kali. Ya itu ngarannya selajur, baik pian aja bilang kuncinya kada usah menjawab. Ya kan? Ikan paham orang nih. Jadi kalau sekali menjawab iya atau kada sudahlah, dapat 2 kali aja nih. Nah, jangan sampai 3 kali. Maka batal sembahyang. Nah, artinya itu apa? Makruh kah? Kada makruh karena ada hajat. Ya lah. Nah, termasuk tadi melihat kalau pas sembahyang Jumat pian tahu bahwa pian itu sembahyang di masjid yang biasa pohon tagih hutang ada di, jadi pian manoleh-noleh kalau pina di kacaknya pas sembahyang. Jadi itu hajah nih, hajah. Jadi menoleh-noleh itu ya kan boleh aja. Termasuk isyarat. Nah, jadi apa tadi? Berarti menoleh pakai mata lebih leluasa, tapi tetap makruh lamun menoleh pakai mata tuh maulah nang terganggu. Misalnya kita sembahyang yang sunnahnya kita melihat tempat sujud, malah mata ke kanan kiri, yang dimana itu maulah khusyuk kita terganggu, baru dikatakan makruh. Kalau memang tanpa diulah-ulah, tanpa sadar, mata kita terlihat yang lain, kita melihat ke muka, ke dinding, pokoknya kada maulah kita terganggu khusyuk, kada apa-apa. Cuman sunnah tadi melihat ke arah sujud, ya Pak. Nah. Jadi menoleh pakai mata, menoleh pakai muha, menoleh pakai
dada. Nah, memakai dada ini dia tadi. Lalu itu masalah menoleh. Ada lagi isyaratul ghairi hajah. Memberi isyarat. Artinya memberi isyarat apa? Bisa pakai tangan, bisa pakai bulu mata atau alis mata. Memberi isyarat. Artinya apa? Berarti kalau ada hajat boleh. Ya tadi. Anak kah, anak ni anak kah? Gimana aja kunci nah ya kamu. Nah, ya kan? Apalagi ketika dalam keadaan yang membahayakan orang, ada orang buta berjalan hendak tompak kah, atau tergugur di sumur kah, atau ada anak halus hendak mengacak binatang yang bahayakah, apakah ya kah? Sunnah malah memberi isyarat atau menahan inya berjalan supaya jangan tergugur ke atau apa. Itu sunnah. Melihat keadaan yang darurat mujur bang ya tadi. Lamun orang ini buta ini misalnya kada ditagur, kada ditahan, tabrakan bisa mati, atau melihat orang kafir hendak membunuh orang Islam lalu kita wajib membela orang Islam yang hendak dibunuh, atau ada orang yang terzalimi hendak dipukuli. Nah, maka bapak pakai isyarat kan ada batalkan sembahyang, selamatkan orang yang korban kezaliman atau korban yang terancam pembunuhan. Ya boleh kita maka malah diwajibkan kita batalkan sembahyang. Nah, karena maqasid itu agama lebih mengutamakan yang lebih penting daripada yang penting biasa. Ini kan lebih penting, masalah nyawa lebih penting dari masalah sembahyang yang sembahyang kalau jadi ulang. Nah ya itu tadi wal iltifatu li ghairi hajah. Nah, adapun keadaan-keadaan yang nah itu tadi. Di antaranya pula misalnya sembahyang dalam keadaan lagi sarik. Yang lagi sarik dianjurkan berwudu tapi kada dianjurkan sembahyang. Dianjurkan berwudu tapi kada dianjurkan sembahyang. Ya sembahyang mengantuk, apalagi sembahyang kada berkopiah atau kelihatan bagian bahu. Ya kaos, misalnya kaos tupan lah di bawah. Makruh, kada berkopiah aja makruh, apalagi yang sembahyang kelihatan ketiak dan bahu ya nah. Jadi intinya sembahyang tadi orang kada berkopiah tadi hukumnya cuma makruh aja. Lamun kada ada kopiah, amun kada ada kopiah sudah ya. Jadi artinya kada perlu harus aku disuruh digoyong sembahyang hakun menunda 2 jam ditakut orang apa itu tunda aku kopiah tertinggal di rumah ya mun balik ke rumah waktu berak habis ya itu lebih baik sembahyang seadanya karena memang kopiahnya kada ada. Termasuk dalam makruh itu sembahyang pakai baju yang banyak gambar-gambar macam-macam ya tapi itu bang tadi melihati jua keadaan wal isra'u wal itamu ya balaju-laju sembahyang. Jadi Rasulullah itu jar sahabat ma raaitu salatan akhaffa wa la atamma min salati Rasulullah. Jar sahabat berkisah aku kada pernah melihat sembahyang yang lebih ringan dan lebih sempurna dari sembahyangnya Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu menjadi imam sembahyang berjamaah ringan tapi kada berarti laju. Ringan tapi kada berlaju-laju. Ringannya itu pula kada mengurangi kesempurnaan sembahyang. Artinya sujudnya bujur sujud, rukuknya bujur-bujur pinggang ibaratnya lurus, cagak, berdiri bujur-bujur tegak ya takbirnya, angkat tangannya, apa segalanya sunnah-sunnahnya lengkap sempurna tadi, tapi ringan. Nah,
lain nang badadas nya beda apa juga pian antara mensigerakan sembahyang lawan terburu-buru sembahyang. Orang terburu-buru itu kada baik dan kecuali 5 perkara. Apa? Sembahyang, itu masalah segerakan lah. Apa tadi, orang sudah perempuan bujang yang sudah dapat sepupu disegerakan. Nah, jadi ini hadis Rasulullah itu bahasanya ajalah itu terburu-buru, padahal maksudnya itu disegerakan. Jadi mensegerakan perkara itu hanya 5 perkara yang sunnah. Kan selain daripada 5 perkara ini dianggap terburu-buru. Ada baik ya. Di antaranya apa tadi ya? Menikahkan 6 bujang yang sudah siap segala-galanya. Sembahyang 5 waktu, apalagi membayari hutang, apalagi apa? Nah, jadi orang sembahyang ini mungkin banyak apa menanguni mengalami pian datang terlambat masbuk orang rukuk. Lalu banyak orang sekali takbir langsung rukuk. Satu kali takbir itu sembahyangnya ada sah. Tapi disuruh apa? Sewaktu pian masbuk imamnya sudah rukuk, maka pian nang masbuk itu takbiratul ihram dulu sekali dalam keadaan berdiri, lalu takbir sekali lagi untuk rukuk. Artinya 2 kali rukuk 2 kali takbir. Ya kah? Nah, adapun kapan pulang berhancap-hancap atau terburu-buru nang dibulihakan ya ketika pian misalnya kada hendak ketinggalan takbiratul ihram, lalu pian terburu-buru sedikit, tapi terburu-buru nang kada fatal, nang kada parah, artinya berjalan cepat tapi berjalan laju nang berhati-hati. Menang berjalan laju nang ibaratnya merumpak kanan merumpak kiri meranjah orang, nah itu ngarannya jala Rasulullah apa fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Mun tinggal mengqada, mun kada sempat sembahyang sorongan, ya kah? Ya kah, itu masalah tadi isra tadi. Al-itan itu kita maulah tempat khusus biasanya kita dilanggar. Nah, itu makruh. Misalnya kita ini mentang-mentang rajin sembahyang jamaah di masjid, lalu maulah tempat khusus. Biasanya kita misalnya di belakang tiang manakah, di ujung muka dinding manakah, lalu seakan-akan ada orang lain, orang yang jarang sembahyang di masjid itu sembahyang di tempat itu, lalu dipadahi, ditagur, ini itu apa? Biasa sebutnya tempat aku biasa sembahyang, itu hukumnya makruh tadi. Karena ajar ulama itu rentan mengulah riya dan takabur tadi. Artinya apa? Ada kada kita orang kayak ini. Sebagian tempat kayak ditarim boleh kalau orang lain tahu aja dan kita pendahuluan datang, tidak apa-apa. Misalnya kita khusus situ aja karena ahli fikih dan ahli sufi mengadakan kita membiasakan sembahyang di tempat khusus itu biasanya lebih maulah tenang, lebih khusyuk, lebih nyaman sembahyangnya. Mau berpindah-pindah tempatnya kadang-kadang camuh khusyuknya atau pada sama. Ada yang mendahkan gitu, jadi akhirnya ini menjadi perbedaan pendapat tergantung relatif orangnya, keadaan orangnya. Kalau maulainya merasa sombong atau apa atau milik pribadi, nah itu nang makruh. Contohnya kayak udah kita sebagian orang sugih maulah langgar masjid, teman-teman berduit maulah langgar masjid, lalu ibaratnya tempat khusus ini. Walaupun misalnya apalagi di saf pertama tiap sembahyang Jumat tempat di muka paling tengah itu khusus ampun silin kada boleh diambil. Tuan guru kah tokoh kah pejabat kada boleh.
Mun sidin pejabat atau sidin ulama atau ini itu boleh, karena memang tempat di belakang imam itu khusus kesan orang-orang ulil amri wan nuha. Ini kadang inya hanya karena sugih, inya pernah maulah masjid, maulah langgar, karena masjid langgar itu sudah wakaf. Ketika inya diulah masjid langgar itu wakaf, maka sudah jangan lagi merasa ada hak di situ, apalagi merasa milik pribadi. Ini banyak orang gitu, orang jahil, sugih tapi jahil. Lalu ketika maulah langgar kah atau maulah masjid kah atau bahkan mau kadang menyumbang kesampean, kadang merasa inya punya hak di situ, sudah jika menyumbang sumbangan itu termasuk wakaf, sudah jangan merasa ikut pisihan, dan jangankan ikam nazir masjidnya gini, kepala pesantrennya gini, ada pisihan pribadi di situ, apalagi sorong. Nah itu tadi ya kah, apalagi ada di joli kitab sini. Ya kah, apalagi. Nah diantaranya membersihi dahi. Nah ini juga ya kah, pian lagi sembahyang, takkanlah sembahyang dilanggar atau kena di Masjid Haram kah? Misalnya pian haji atau umrah itu lalu sembahyang, biasanya sasak lalu sembahyang di luar masjid, nang kada hambal kada tikar bapak, lalu otomatis kepala kena ya kah tanahnya sedikit. Nah makruh sambil sembahyang sebelum bersihi, ya kena sujud dari dua bersih pulang, itu makruh, kecuali memang nang menempel di dahi ini batu nang maulah berguris-guris dahi, ya mah kena dikira orang Hindu, kira orang India, artinya menjauhkan karena sakit, tiap kali sujud sakit, nah itu boleh. Tapi namun hanya karena merasa kada nyaman, kada biasa, tiba-tiba mengurusi tanah di dahi, itu makruh. Termasuk juga makruh misalnya sembahyang, enggak ada sembahyang, mangkati tapih dulu, hendak rukuk nih. Kita hendak sujud, sebelum sujud tapih pulang, diangkat sedikit tengahnya nih. Ya kan ini ada aja orang seperti itu. Atau tangan nih, entah karena anunya panjang kah tangan bajunya nih, kan hendak berwudu kah langsung sembahyang kah pulang artinya ya kan. Nah jadi itu termasuk tadi hal-hal yang dianggap makruh di dalam sembahyang, ya kan. Nah itu jadi intinya tadi, segala sesuatu perbuatan, tempat sembahyang, keadaan sembahyang yang maulah kita kada khusyuk, mengganggu tujuan sembahyang, itu pada dasarnya makruh kecuali ada hajat. Keempat, meninggalkan sunnah Nabi dengan sengaja, itu termasuk makruh. Ya, jadi kalau di fikih kita biasanya menganggap kada apa-apa ini makruh, kada apa-apa ditinggal ini sunnah. Tapi secara orang yang hendak merasa akan nikmatnya sembahyang, khusyuknya sembahyang, sirnya, rahasianya sembahyang, kada sepatutnya meninggalkan sunnah dan kada sepatutnya meremehkan yang makruh itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu ta'ala ajal wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-hikmatul hadiyah wa thalathun ba'dal mi'ah. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang 131. Man akramaka fa innama akrama fika jamila satrih, falhamdu liman satarak, laisal hamdu liman akramaka wa syakarak. Sesungguhnya jadi Ibnu Athaillah, ketika ada orang makhluk nih memuliakan engkau, memuliakannya artinya entah memuji lawan kita atau menghadiahi kita, menjulungi apakah, menghargai apakah, maka sesungguhnya ia telah memuliakan di dalam dirimu. Nang ia muliakan adalah keelokan, keindahan
sifat Allah Ta'ala yang menutup aib-aibmu dan kekuranganmu. Maka segala puji sesungguhnya adalah bagi zat yang menutupi, memakaiakan engkau dengan pakaian keelokan. Laisal hamdu, bukanlah pujian itu hakikatnya, bukanlah pujian dan kemuliaan itu bagi orang yang memuliakan ikam atau berterima kasih lawan ikam, atau yang menghadiahi ikam, memuji ikam, mengagung-agungkan ikam. Apa maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini? Ini pelengkap bagi hikmah sebelumnya minggu lalu, masalah sifat satr Allah Ta'ala itu ketujuh, maha menutup aib dan senang, sihirnya Tuhannya senang menutup aib, dan itu sifat Allah Ta'ala, sitir, maha menutup aib. Jadi sunnatullah, di antara sunnatullah di alam semesta, sunnatullah kepada makhluknya apa? Barataan makhluknya itu ditutupi aibnya, itu sunnatullah. Apa artinya sunnatullah nih? Kadang-kadang orang berbandar, asal berbandar, ini sunnatullah ya. Jadi di TV salah satu paslon, hujan turun ke bumi itu sunnatullah, jangan dibuang ke laut, masukkan ke bumi, itu sunnatullah. Jangan melawan sunnatullah. Sunnatullah itu maksudnya kita berpandai sunnatullah. Sunnatullah itu artinya ketetapan perilaku Allah Ta'ala kepada seluruh makhluknya secara umum. Ya kah? Perilaku Allah Ta'ala kepada makhluknya secara umum. Jadi secara umum lah. Apa artinya secara umum? Ada sebahagian yang menjadi pengecualian karena inya memilih keluar. Contoh, Allah Ta'ala itu sudah menetapkan di antara sunnatullah, kebiasaan, ketetapan perilaku Allah Ta'ala kepada makhluk, barataan ditutupi Tuhan aibnya, dan Tuhan ketujuh menutupi aib makhluknya, dan Tuhan ketujuh sesama makhluk menutupi aibnya, dan Tuhan kadang ketujuh sesama makhluk ini tahu aibnya, apalagi membuka aib sesama. Kenapa? Karena sunnatullah ini, Tuhan ini kan punya tujuan atau punya perintah kepada makhluk, yaitu memakmurkan bumi, menghidupkan bumi, menyuruh supaya makhluknya manusia itu berkembang biak. Nah, manusia itu makhluk sosial, artinya makhluk sosial pasti yang namanya hendak memakmurkan bumi harus banyak kawan, harus berpasang-pasangan, harus bertani, bersosial, berpolitik, berekonomi, berpemerintahan. Nah, makhluk sosial artinya manusia ini pasti mau pada mau pasti hidup berbaur. Nah, supaya bumi ini dimakmurkan, supaya bumi Allah Ta'ala ini dihidupkan, dimakmurkan, dihijaukan, manusianya berlanjut, generasi manusia berlanjut, jangan punah, maka otomatis sesama manusia ini jangan saling berketahuan aib masing-masing, ya. Karena umumnya manusia itu, sifatnya manusia itu lamun inya bakatahuan aibnya, menjauhi, menghindar, membenci, lalu menjauhi. Mun samunyaan manusia kada diberi Tuhan taufik, barataan malihati aib, dan barataan kada diberi ilmu lalu membenci, maka kada ada lagi manusia nang hakun bisi laki, bisi bini, bangipar, baminantu, bamintuha, bahkan badang sanak, bertetangga, hendak hidup barataan di gunung masing-masing. Tunggu punahnya aja lagi umat manusia, ya lah. Nah, jadi
akan apa sunnatullah itu Allah Ta'ala memang maha menutup aib dan sedang menutupi aib makhluk, ya kalimat itu supaya berjalan aman, sehingga Tuhan memadahi mun ikam melihat aib yang lain, ya ketahui bahwa itu bentuk ketidaksempurnaan yang itu sebuah keniscayaan. Lalu nah jadi ini kan tadi kita sunnatullah. Nah, sunnatullah ini, lalu kita melihat bahwa ini ada orang yang aibnya terbuka atau inya dikenal satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu negara bahwa ini pemaksiat, ada yang pelacur, ada yang pemain film yang haram, ada yang banyak kayak orang yang maksiatnya. Nah, mereka yang keluar dari sunnatullah ta'ala ini karena mereka sendiri yang membuka aib mereka, atau bangga dengan aibnya, atau inya menampakkan, atau inya berkisah lawan orang lain. Padahal pada dasarnya Tuhan menangati, ya Pak. Jadi di dalam agama kan kalau ketahuan orang, ditangkap orang, dicambuk orang, itu lain urusan. Tapi ikamnya kada usah berkisah, namun kada ada darurat untuk berkisah. Nah, jadi lebih tepatnya itu mereka yang keluar dari sunnatullah ini, yang mereka terbongkar aibnya habis-habisan adalah mereka yang menampakkan diri, membongkar inya juga nang membuka aib inya sorong. Maka hukumannya pasti lebih berat, dan hukum sanksi sosialnya apa? Orang banyak tahu, lalu ujung-ujungnya kenanya sumpan, ujung-ujungnya kenanya minder, ujung-ujungnya kenanya tekanan batin, ujung-ujungnya kena putus asa hidup, ujung-ujungnya ya tadi mencari baygon lagi minum. Jadi bima kasabat aydikum juga. Nah, itu dulu pertama masalah sunnatullah. Jadi untungnya kan rahmat Tuhan luas, ilmu Allah Ta'ala bagi, rahmat Tuhan sebarkan. Akhirnya banyak dari hamba-hamba Allah Ta'ala walaupun mereka tahu aib, tapi kada mereka umbarakan ke situ kamari, akhirnya hubungan antara manusia ini masih berjalan aman, masih berjalan mulus-mulus saja. Nah, tapi ada juga yang sebahagian, ini masalah membuka aib lah. Jadi tiap hukum itu selalu ada pengecualian. Kita ditangati membuka aib, tapi ada pengecualian yang kita boleh, bahkan ada pengecualian yang wajib kita membuka aib atau memadahannya. Itu kan sudah pernah. Misalnya tadi pian didatangi orang hendak perkawinan, perjodohan, lalu hendak bersuluh, betapa non pian kayak apa lakian itu bagus saja lah kelakuannya. Nah, pian yang ditakuni diminta musyawarah karena pian itu dianggap tokoh, dianggap patokan, menjar pian bagus, orangnya kini-kini ulun terima lamarannya, ya kah? Atau ulun hendak bekerja sama lawan dinya, orang ini begawe di kantor, anak upat begawe, udah aku hendak bekerja sama kayak apa orangnya menurut pian. Nah, pian itu wajib jujur, nang baik pian sambat baiknya apa aja, nang buruk pian sambat apa aja buruknya. Ya Pak? Termasuk juga yang kita boleh tahu aib kekurangannya, tapi yang bersifat umum lah, lain pribadi. Pejabat, calon menghadap jadi pejabat, ya Pak? Mengkritik itu harus, ya, jadi jago skumpul kalau ranah politik itu ranah buruk sangka. Maksudnya buruk sangka terhadap orang yang ada di zona politik itu kada berdosa. Ya Pak, maksudnya apa buruk sangka? Artinya berwaspada dan kritis. Apa yang dipanderakannya itu jangan ditagih mentah-mentah.
Yang dilihat itu hal ehwalnya. Jadi orang banyak pander aja, harap berpander aja, jangan ditanggung mentah-mentah. Apalagi wah ini ya tadi pakaian iya, pander iya, ya apa? Jadi ada malam kawan, malam ini gak ada kawan tamu, ya kenapa? Malam ini ada acara debat, ada penting debat itu. Ya, debat itu ulun nih nah, harap pander nih harap. Tapi gawian yang dicari gawinya juga. Nanti lihat artinya sorong mengtahu nih bahwa pintar berpander itu pada jadi apa-apa. Mun sorong juga kada bisa bergawi, sorong kada bisa berurusan, sorong kada bisa memimpin, sorong kada bisa ya kan? Ada gunanya juga Pak. Artinya itu bukan kelebihan orang pintar berpander ini. Asal pian rancak katuju omong, katuju berpander, katuju berkumpul siapa-siapa, katuju ya awalnya pintar berpander. Nah jadi kembali ke tadi masalah ada pengecualian di dalam masalah membuka aib, tapi kita kadang hendak masuk ke situ karena kita fokus ke yang hikmah ini tadi. Nah jadi pada dasar secara umum Allah Ta'ala itu tadi sunnatullah. Nah lalu jadi jadinya kayak gini di dalam hikmah nih, ketika ada orang yang memuji pian, apalagi saking senangnya lawan pian, ketujuhnya lawan pian, sampai akramaka memuji, bermurah hati atau menderma atau memberi hadiah pian sesuatu. Jadi Ibnu Athaillah pasti akan inya itu memuji pian karena hakikatnya yang inya lihat adalah tirai keindahan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala menutup aib pian. Karena manusia itu nang diprogram Tuhan, fitrahnya itu adalah benci lawan kotoran, benci lawan nang bau-bau, benci lawan benda-benda yang menjijikkan. Fitrah manusia itu diprogram juga inya itu benci lawan sifat yang buruk, walaupun di hatinya inya gini banyak keburukan, tapi itu sudah fitrah, ya kan? Sudah jangankan tahi orang, bau ketiak orang aja pian rasa hendak pingsan, sudah ketiak seorang kamu aja. Saya beriman tuh Pak, ya sedang aja baunya ya. Jadi memang fitrah adalah ya kan? Sambil mahajat, sambil berharap biasa saja melihat. Tapi coba melihat pahi orang, dia anak sorong, ya lah, anak sorong lah. Ayo coba. Fitrahnya sudah artinya, nah, artinya jika Tuhan nih, kita nih tahu apa nang aib kita, nang orang lain kada tahu. Yang andai kata orang tahu aib yang kita rahasiakan nih, orang jangankan cium tangan, jangankan memuji, nang ada meludah di muka kita, ya kah? Faktanya taharilah, jangan ada nang memuji, nang hakun pakawan gin kada, apalagi bersalaman, bercium tangan, misalnya nih. Padahal sebetulnya itu sudah Tuhan menetapkan semuanyaan manusia itu pelaku kesalahan, tapi itu tadi. Walaupun Tuhan menetapkan bahwa manusia itu pada hakikatnya khata'un, pelaku kesalahan, tetap aja makanya fitrah manusianya ini kada siap melihat takajud, mual itu spontan ekspresi nang spontan kada dibuat-buat ya lah, kada dibuat-buat kelap ya. Kaulah dibuat-buat ya, misalnya melihat apakah disuruh hilang di atas piring, misalnya tadi sapi kah apa disuruh makan, atau melihat orang makan kotoran misalnya ya kah, kaulah mengatur mengendalikan, itu tanda bahwa kita kada kuasa, bahwa itu fitrah tadi. Nah jadi satu, kita disuruhnya melihat aib kita dan meyakini bahwa itu adalah sifat elok Allah Ta'ala menutup aib kita. Setiap kali kita dipuji orang atau disalami orang, apalagi orang hendak berpisah, kita doakanlah
minta rela lah, kalau ada salah lah ya kami doakanlah misalnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan masalah dipuji, apa hukumnya ketika kita itu senang dan apa hukumnya ketika kita dicela, dan apa tandanya bahwa kita orang beriman dan apa tandanya bahwa kita orang fasik. Itu satu. Lalu kena berkaitan dengan masalah memuji berhadapan. Apa hukumnya memuji orang berhadapan orangnya ada. Jadi al-mu'min idza mudiha al-mu'min rabal iman fi qalbihi, itu satu. Orang beriman, tanda bahwa kita itu beriman ketika dipuji orang berhadapan, apalagi ketika bersembunyi, bersunyian orang berpanderan, lalu ada orang berkisah tadi si A itu memuji dia, ya kan? Nah, tanda seseorang itu beriman ketika ia dipuji, imannya bertambah. Kayak apa maksudnya imannya bertambah? Imannya bertambah karena ia melihat bahwa Allah Ta'ala menutupi aib inya, bahwa Allah Ta'ala membagusi maharumakan ngaran inya di mata orang, sedangkan inya sadar dengan aib inya, ya kah? Inya melihat di situ sifat Allah Ta'ala, inya membayangkan diri itu ibarat orang, nah kita ini telanjang, lalu orang melihat tapi kita berpakaian baju nang larang, baju nang mewah, nang bagus, lalu orang melihat kita memuji bungasnya, gagah benar, inya mengira bahwa inya kada sadar bahwa kita tuh jadi kelihatan bungas, gagah, keren, ya kah? Karena pakaian. Coba pian lah. Nah, ini masalah psikologi nih. Pian di luar melihat, mungkin pian melihat di TV, di HP, melihat binian yang pian pernah kenal, tapi barangkali artis kah, selebgram kah, penyanyi kah, apakah, model kah, bahajar. Bunga sebenarnya. Pian kadang di bawah alam sadar pian mengira bahwa ini tuh bungas karena muha, padahal sebetulnya karena pakaiannya, karena make upnya pas, kadang bedampul tah ukur, ya kan? Pas, ya kan? Pakaiannya pulang misalnya karenanya pakaiannya seksi misalnya, tapi pian kada sadar pian menyambat bidadari dari surga mana ini jadi banyak orang kayak itu nggak, bidadari bungasnya jadi, ya kah? Padahal mestinya nih pujiannya itu lain bungasnya, tapi seksinya aja, bagusnya baju aja, ya kah? Mestinya kayak itu, tapi orang tanpa sadar bungasnya. Artinya apa? Coba bini pian nang rancak badastar baunya kayak putih dah, jolongi parfum nang kayak orang, pakaiakan baju guring nang larang juga tah, atau nang bagus pediur aja juga, ya lah. Ini kan nang babi ini nang kau rasakan ini, ya kah? Artinya tah melihat di luar, boleh siapa itu teh sosialita itu jar baju ini pakai tas nang larang, maka orangnya bungas banget, jar rambutnya bagus banget. Inya kada serudung. Coba jangan bini seorang keluar rumah itu juga baju nang rok mini, berambut nang besurui bujur-bujur, lawan dimodali, tapi lakiannya kada mau modali. Ya lah. Nah coba, artinya pandangan itu kadang-kadang hanya masalah. Artinya maka itu juga makhluk, maksud Ibnu Athaillah ini, inya melihat kita, inya mungkin terhijab dari keelokan, keindahan sifat Allah Ta'ala menutup aib kita. Inya hanya melihat zahir daripada kita, yang andai kata tak ungkai baju kita dan kita pakai baju ini ibaratkan sifat Tuhan menutup aib kita, lalu tiba-tiba baju kita dilepas lalu ditelanjangi Tuhan, maka siapapun, ayo coba bayangkan siapa aja sosok manusia yang pian hormati, pian agungkan, pian tuhaan atau pian puja-puja, siapakah? Capres kah? Orang aja siapakah? Nang kelihatan gagah, bungas,
tegap, berwibawa, berkarisma. Coba bayangkan seketika telanjangnya, bayangkan. Lah maka orangnya itu juga, muhanya itu juga, kenapa pian kadang menyambat orangnya misalnya berkarisma, berwibawa, hilang sudah ya kadang membayangkan Bapak juga lah membayangkan antara itu. Tapi istilahnya maksudnya ini kembali ke psikologi manusia lah. Hilang segala-galanya itu hilang. Nah, artinya hilang berarti sesuatu yang hilang berarti lain original. Itu hanya itu hanya mesin bawaan aja, ada asli. Artinya membawaan berarti itu tadi Tuhan menutupi aib fisik dan menutupi aib kelakuan perbuatan manusia. Sama juga. Jadi ini masalah kelakuan kita, aurat fisik kita, kejahilan kita. Orang memuliakan karena ilmu. Coba tiba-tiba kada ingat dicabut Tuhan ilmunya, tiba-tiba ungut-ungut kada bisa ditakoni, kada paham, dipenderi kada kau menjawab, ya kah? Hilang semuanya itu hilang. Artinya segan orang, hormat orang, apa semuanya hilang. Nah, itu sekarang itu seorang mukmin kayak itu kalau ya kah? Jadi akhirnya karenanya dipuji orang, dihadiahi orang, tambah inya cinta lawan Allah Ta'ala karena inya merasa bahwa Tuhan itu harap benar, Tuhan itu senang benar menutupi aibnya. Akhirnya inya imannya bertambah. Karena imannya bertambah, kena ibadahnya jadi bertambah, yang lain bertambah, ya kah? Nah, jadi inya kada himung karena inya taambung, ujub dengan diri, kada, itu lain tanda orang beriman, itu tanda orang jahil atau tanda orang fasik. Nah, jadi Rasulullah itu dua golongan orang ini menamuni Rasulullah nih. Jadi sahabat ulama itu bingung. Ada riwayat Nabi itu memuji beberapa sahabat di hadapan. Lalu ada riwayat lain Nabi itu menagur seseorang yang seseorang ini memuji kawannya bayiman di hadapan. Ya kah? Napa ajaran Nabi artinya apa? Waihak nih, celaka ikam. Jangan sampainya mendengar pujian ikam tuh kalau bina ikam memujinya berhadapan sama ikam memanggal bulunya atau membelah punggungnya sama ikam merusakinya. Nah, jadi akhirnya orang nang awalnya bingung. Ada hadis Nabi memuji orang berhadapan, ada hadis Nabi menangati orang memuji berhadapan. Maka akhirnya penjara ulama, kita nih hati-hati memuji orang itu bala lihat. Kalau orang ini mukmin, kita tahu orangnya berilmu, imannya kebal aja, ilmunya cukup, imannya cukup. Yang andai kata dipuji, orangnya pada terbuai, imannya bertambah, ya kah? Maka itu sunnah berpahala kita memuji orang ini bahkan berhadapan. Secara halus memujinya atau pada secara halus memujinya itu berpahala. Kadang termasuk mengambung nama berpahala namanya. Tapi kalau ini kita tahu orang ini mengaji gini tapi sembahyang gini tapi modal sugih mana deh, dipuji behiman, mau secara halus, mau menyindir, mau apa, bahaya nih. Bahaya, bahkan rentan menjerumuskan kita ke sifat munafik. Apa dalilnya? Jadi jaras bobohan tabi'in berkisahnya dengan Hadiyatus Salihin, apa ada hadisnya, kitab-kitab Al-Kabair apa ada. Tabi'in ini datang kepada sahabat Ibnu Umar, bertakun lawan Ibnu Umar, wahai sahabat Rasulullah, kita ini kadang bertamu babuhan salatin, pejabat-pejabat nih, kita berpander beda lawan ketika kita bulik dari keluar dari rumah sendiri, ketika kita pas di hadapan babuhan pejabat atau babuhan orang ibaratnya nang
dianggap fasik atau zalim, inya berpendar apa, kita selalu mendukung terus. Bujur bagus pian tuh, mantap pian nih, keren ini usulan pian nih, pas mana cocok mana pian, banyak lah. Tapi kita pas bulik dari rumah si pejabat tadi atau tokoh tadi, hawa menyumpah ya jalan tadi, pihak anak bunyi anak ini, ada tapi pintarnya aja, nyambati bagaimana. Lalu bertakul lawan Ibnu Umar, apa hukumnya nanti itu? Di hadapan memuji, ma'ambung di belakang, menyambati. Jar sahabat Ibnu Umar, kunna na'uddu dzalika nifaqan ala ahdi Rasulullah. Aku pada tahu bang hukumnya lah, tapi di zaman Rasulullah kami menganggap menilai perilaku itu sebahagian daripada munafik. Jadi lamun ini berpandar, kita rasakan setuju. Inya nih orang zalim, orang fasik, mau ke pejabat, mau orang biasa, mau orang sugih. Kita tahu bahwa inya penderaan ini salah, di dalam hati kita salah, berarti apa? Mungkar. Nah di situ kita wajib tahu ilmunya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa jalannya kalau man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara mereka melihat mungkar, ini salah nih. Apa? Ubah pakai tangan. Jabatan wewenang, lamun ada bisi, mun ada bisi jabatan apa? Pakai lidah, pakai muntuk, fabilisani. Minta maaf bang, menurut ulun pendapat pian tadi kada tepat mengkawal kayak ini bang, ini salah bang, soalnya ini kada bermanfaat juga bagi ini salah bang saja. Nah, mun kada kewaju aja saja tidak kesuap bang, fabi qalbi, pakai hati barang, artinya mun pakai hati berdiam mun salah ini salah, ini mungkar, tapi sorong kada wani pakai untung mendahkan salah, apalagi pakai tangan atau pakai kekuasaan kada wani, pakai hati ya barang, artinya pakai hati berdiam aja sudah. Ini kada pulang nih bujur jual tapi di hati tahu bahwa pendernya salah, berdiam aja sudah, berdiam aja. Kalau kita madah bujur jual bang biar pian pas saja bang, berdiam. Padahal dalam hati mesti juga ya kah? Nah, itu berdiam aja sudah. Apa ngalihnya berdiam, pada harapan juga dipukuli orang seorang berdiam aja. Supaya jangan apa? Supaya kita jangan termasuk di dalam hadis Rasulullah tadi, sahabat Ibnu Umar tadi. Dahulu ya Ibnu Umar di zaman Rasulullah kita menganggap perilaku itu munafik. Nah, jadi minimal hati berdiam, tawakuf itu artinya berdiam sudah. Kenapa? Karena ketika kita berdiam, lamun takkan orang fasik ini inya nang pintar sedikit, inya paham. Kenapa orangnya berdiam aja? Mungkin aku ini salah alalah, cuma inya kadawan kali nyaman madahkan lawan aku bahwa aku salah, yalah. Nah, itu mun orang pintar lah, harusnya pintar mana orang mau berpikir. Ulun nela bang kisah, misalnya si ani dia aja, padahal aku ya Allah apa saja kalau jago orangnya berdiam itu sudah mestinya secara naluri manusia itu sadar bahwa ini adalah salah ya. Nah, jadi kita berdiam aja. Kita berdiam itu adalah mewakili jawaban sebetulnya, bahwa jawaban kita pian kadang pas depan dari ya lah. Nah, jadi itu tadi. Nah, jadi ini berkaitan nih antara, jadi ada pepatah orang Arab muwafaqatul fusaq nifaq. Muwafaqatul fusaq nifaq, mengihakan kata-kata orang fasik kita tahu bahwa itu salah, kemunafikan. Timbul pepatah orang-orang Arab tadi atau orang ulama atau apa yang jelas itu pepatah yang masyhur secara ilmu sastra tadi. Nah, jadi artinya apa? Ini artinya pertama ini ilmu masalah ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Dipuji orang, apa yang kita ingat, apa yang kita lihat, apa yang kita bayangkan. Kalau kita membayangkan, kita langsung seketika ingat kebaikan Tuhan menutupi aib kita, alhamdulillah Tuhan berarti menganugerahi iman di dalam hati.
Dan pasti ketika kita membayangkan kebaikan Tuhan akan bertambah iman itu. Awalnya mungkin rada ngalih melatih, tapi lawas-kelawasan terbiasa, sehingga orang memuji kita tetap terima kasih sama ya Pak. Nah, tanda-tanda orang beriman pulang ini nang ulun lihat secara praktik. Ulun barataan nang ulun menduduk lawan mau di hadapan terus kumpul, mau di hadapan ulama aulia nang masih hidup, nang sekali meninggal di Hadramaut di mana ketika mereka dipuji berhadapan, misalnya MC-nya jar memuji sini berhadapan sini, semuanya nang melihat ketika sini itu dipuji paling berdiam atau tunduk tanpa dibuat-buat apa spontan, tunduk aja. Beda lah nang ulun lihat lawan pembuahan tokoh-tokoh Wahabi di Makkahnya kah, di sininya kah, ketika dipuji harus langsung diam. Oh ya kan, kadang melihat ulun lagi ketemu ulama, apalagi ulama yang terkenal dengan fikihnya, sufinya, kawaliannya, ketika ada yang memuji berhadapan, inya bereaksi, biasanya berdiam. Jadi yang bereaksi itu hati sini. Ini lagi memuji karena inya makhluk ini gampang terhijab, buta. Allah Ta'ala yang maha melihat, tahu keburukan aku kayak apa, aku. Jadi akhirnya berdiam menangati orang memujiinya kada, menyuruh tambahin lagi kada jua. Jadi kada dalam hati tambahin lah, jangan bersisa ya kan. Jadi di hatinya memang datar. Karena kebanyakan orang jual harus disebut itu kebanyakan kada semuanya jual bang. Itu kebanyakan jual merendahkan diri demi meningkatkan mutu jual. Ya kan? Jadi artinya orang dasar bujur-bujurinya lagi mengatakan Tuhan, mengatakan kebaikan Tuhan, mengatakan keburukan dirinya. Tadi yang lain, sepalih buahnya menangis. Nah, kalau lihat dirinya sepalih menangis tanpa sadar kepada ulah-ulah lah. Dipuji orang malah menangis ya, tanpa sadar. Ya. Nah, jadi itu pulang di antara yang kita lihat ciri-cirinya. Artinya mungkin dipuji orang berdiam. Kenapa? Ketika pian grogi, salah tingkah, dipuji orang, lalu menang, sudah harus saya puji. Itu sebetulnya pian dihimung benar atau dipuji orang. Saking himungnya itu artinya sampai sudah. Kalau pian memuji ulun berdiam aja, kira dikira orang ulun senang karena berdiam aja. Ya lah, itu risikonya kita dipuji orang, kita berdiam. Risiko dari kita berdiamnya kira orang lain mengira iya, mengandungi benar dipuji orang. Itu masih. Akhirnya supaya jangan dikira orang bahwa kita ini lagi tak ambung hati, lalu masuk puji. Kayak itu juga ketika orang adalah pemurah, nang bujur pemurah, saleh, berilmu, walaupun inya lain tuan guru, lain ulama, tapi inya menyumbang, inya ada sari pengetahuan orang. Inya bisa aja pada kalau sampai kisah yang lain lah. Aja tulis fa'il khair aja, tulis penderma yang kada perlu disebut namanya. Ada bisa aja orang kayak itu ya kan. Tapi misalnya ketahuan orang lainnya juga nang berkisah orang tahu, kada perlu bereaksi. Ya. Jadi orang kita lagi pernah berbuat baik lalu ada orang mengisahkan ke lain, kada perlu ditangati. Sudah jangan dikisahkan, jangan disahkan. Karena kalau orang berilmunya tahu bahwa kebaikan kita itu ketika terkesah atau kada terkesah itu kada mengurangi pahala. Bangga. Pian berbuat baik. Ulun kisahkan kemana-mana, tahuan saat sedunia tahuan bangsa manusia jin tahu berataan. Sedikit pun kada mengurangi pahala kebaikan pian nang ulun ya kah? Jadi amal baik, pahala amal baik kita itu seluruh dunia kada tahu atau seluruh dunia tahu, itu kada merubah sedikit banyaknya pahala. Kalau orang tahu jadi bertambah atau jadi berkurang gara-gara ria itu kita nang hendak diketahui orang, kita nang hendak dikenal orang, kita nang hendak dicatat orang, itu mengurangi pahala. Soal orang lain tahu pada tahu itu kada mengurangi,
Dan kada tanda juga itu diterima Tuhan, kada diterima Tuhan. Walaupun kebiasaannya amalan yang ikhlas tuh pasti kena cepat lambat ketahuan walaupun badudi. Yang berkisah orang pulang. Bahkan andai kata hati orang yang ikhlas bujur lah, orang yang alim ikhlas terlatih sudah, lalu tiba-tiba inya tak kisah. Inya berkisah itu belum tentu pulang hati inya itu memang minta puji, bisa aja inya tak kisah karena tahadus bin ni'mah kah, karena ada yang harus dijelaskan lah, harus ada yang diklarifikasi kah, ya kah? Lalu terpaksa berkisah itu duitku. Kamu kira itu duit mana? Itu duitku, misalnya, ya kah? Nah, supaya menjelas supaya orang jangan makalahian misalnya. Nah, jadi walhasil maksud itu nang zahir kada ada hubungannya lawan yang di dalam hati. Ya kah? Orang tahu kita kah nang terkesah itu semuanya kada jadi ukuran. Sehingga ya tadi dipuji orang kita dipuji orang kita bertahan, artinya meyakini bahwa semua pujian orang ini kada memindahkan sorong sejengkal setengah meter dari neraka. Mendasar sorong di tulisannya di neraka sudah ada kau menggeserkan juga pujian seluruh manusia, celaan manusia itu juga. Semuanya nang tahu bujur posisi kita itu mengetahui juga nih kita lawan Tuhan aja lagi. Ya kah? Jadi semudah itu tah, maksudnya semudah itu supaya pian artinya kada kecil hati lawan kebaikan pian kada ketahuan orang. Yang kadang orang goyah juga. Haram padahal aku sudah turut menyembunyikan kebaikan aku, tetap baik kada ketahuan orang masih lah. Kada paham aja lagi lah orang kada menghargai aja nah, ya kada ada kayak itu. Jadi kayak model diri kita nih, oh ya apa orang tahu gitu. Jadi itu ujian ikhlas tadi, ujian. Walaupun kita istilahnya kada ikhlas, setidaknya kita sudah hati merasa berharap supaya orang tahu, itu berarti kita disuruh berdiam aja, menahan diri. Ya kan? Siapa tahu berarti dahulu yang kada ikhlas bisa jadi kena diterima Tuhan karena kita menahan diri. Walhasil ya tadi semuanya memang memerlukan ilmu dan berpikir jernih. Nah, itu ya kah? Nah, jadi itu. Jadi berarti apa? Kembali ke tadi, memuji orang beriman menjadi sebab imannya bertambah. Artinya apa? Memuji orang beriman kita berpahala. Mahadiyahi, menghargai orang beriman kita berpahala. Karena kita memujinya aja bertambah iman, apalagi kita mahadiyahi atau akramaka tadi kan. Akramaka itu artinya bermurah, bersifat pemurah kepada inya. Artinya napakah menghargai, memberi itu jadi pahala. Sebaliknya orang fasik, orang yang imannya masih lemah, orang yang gampang terbuai dengan pujian, itu dipuji berhadapan dilarang dalam agama, dihadiahi atas perilaku inya nang buruk berdosa, ya kan? Nah, hadiah ulang tahun kita tahu duit dari hadiah ulang tahun tuh dipakainya pulang kesan main minian, main apa. Nah, itu pun tadi ada kira pengecualian termasuk pemimpin. Pemimpin itu pada dasarnya kita kalau memang bujur nih kinerja pemimpin, pejabat kah, RT kah, RW kah, bupati kah, gubernur kah, ini memang gawiannya bagus, kinerjanya bagus, lalu kita memuji kinerjanya yang nyata bagus, memang dari hati kita melihat kinerjanya bagus, kita puji, itu sunnah. Lamun keburukannya bang, ya kah? Sunnahnya itu diungkai berhadapan berdua, ya kah? Jadi itu sudah adat aulia orang-orang saleh yang kita lihat terhadap pejabat itu nya kadang mau juga mempermalukan pejabat itu lain ajaran. Karena ini pejabat wajib dihormati, karena kalau ini kalau dihormati menyebabkan bisa mengganggu kestabilan keamanan, bisa jadi pemberontakan, kena berdauran, pembunuhan, bertimbangan.
perang saudara, penjarahan, orang kematian sesama. Jadi memuji kinerjanya, perbuatan yang bagus, niatnya supaya inya semangat, niatnya supaya inya merasa tambah rajin berbuat baik, kada apa-apa. Nah, ini pula. Adapun hal-hal yang buruk dari inya, sunnahnya kita memadahi, belak-belakan lawan inya itu di balik layar. Itu pula yang kita lihat mulai nang salafus saleh dahulu yang hidup, yang mati syahid, yang kita pernah lihat, yang pernah kita temui, kayak itu juga adatnya salafus saleh di hadapan. Tapi pas baelang di rumah bertamuan 4 mata, 6 mata, 7 mata aja, seikung buta sebelah 7. Ya lo, ya kan, hanya bagamatan memadahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah juga. Tapi nah kayak itu hanya sampaikan pas orang kadada. Adapun orang yang dikatakan ulama padahal bukan ulama, hanya dikultuskan di pengikutnya memadahinya ulama padahal ulama, yang mencari panggung di hadapan orang. Kisahnya aja pas di panggung, di ceramah, di apa, menyumpahi pejabat, menyumpahi neraka, terlaknat, ini ahli neraka, macam-macam, kafir, murtad. Tapi pas berhadapan, bertamuan satu kursi, satu meja, cium dia benar, macan tiba-tiba jadi kucing. Nah itu jadinya mencari suara massa, mencari ini kisah yang paling takbir sudah. Tapi pas bertamuan satu acara, satu rapat, meeting apa, berdiam. Ya tadi. Jadi bukan hanya tokoh agama yang sesat itu dua. Ada yang mendekati pejabat karena kepentingan duniawi, ada juga yang memusuhi pejabat demi kepentingan duniawi juga, mencari dukungan massa bahwa ini itu adalah tokoh pembela agama. Jadi kita sudah ada di zaman yang dimana agama itu dijadikan kedok sudah untuk meraih kekuasaan. Masjid dijadikan tempat kampanye, itu paling dikutuk sudah oleh Tuhan, itu masjid. Mimbar dijadikan tadi, aku hendak sembahyang di masjid ini jam ini, mudahan kita sama-sama hadir. Pas kena ini minta mikrofon bapak dari satu mat, ya lah hadir gak ada apa-apa, tapi niatnya supaya masjid ini jadi kisah paling saleh, paling agamis, paling islami. Ini hati-hati, maksudnya kita ini perlu hati-hati. Kita kadang buruk sangka tanpa dasar, tanpa bukti, tapi kita juga berhati-hati. Karena sudah itu fitnah akhir zaman sudah. Pada akhirnya terjadi orang negara-negara yang perang ya gara-gara kayak itu. Nah jadi itu tadi apa? Ya, nang kata Ibnu Athaillah yang terakhir tadi. Kita ajhalun nas man taraka yaqina ma indih li dhanni ma indin nas. Manusia paling bodoh nang inya percaya lawan sangka baik orang terhadap inya dan melupakan, mendustakan keyakinan dirinya tentang keburukan dirinya sendiri. Ya lah, kita nih tahu dengan tepat, dengan yakin, dengan persis keburukan kita itu apa, kita gawe rencana, tahu ya lah, yakin nih. Lalu datang orang baik sangka lawan kita, melihat zahir memuji hebat lawan kita. Padahal ini tuh hanya masih sangka baik, sangka. Nah, jadi orang menyangka kita baik, kita yakin keburukan kita apa. Dan Ibnu Athaillah, orang yang mempercayai sangkaan orang lawannya dan mendustakan, melupakan keyakinan inya tentang keburukan inya, itu ajhalun nas, manusia yang paling bodoh tadi ya kah. Makanya tadi istiqamah di atas kebaikan itu berat ya kah, ikhlas itu berat kan? Menjadi manusia tulus itu berat.
gampang ampih, gampang ya kah. Tadi orang tulus, orang ikhlas, inya napa nang inya bisi, inya gunakan untuk bermanfaat, harta, tahta, ilmu, pikiran, tenaga. Kada menunggu jabatan, kada menunggu jadi caleg, kada menunggu jadi kadis, kada menunggu. Kalau inya dasar diridhai Allah Ta'ala di hati ja, terpilih kayaknya jadi kepala desa kadakah, tetap inya baik dan diketujui orang-orang baik di hati ja. Nah, ya kah, itu tadi kesimpulan daripada hikmah Athaillah ini 132 sehingga terakhir jar Ibnu Athaillah atau jar Imam Abu Sa'id Al-Khudri, hendaklah kita mencontoh bagaimana sikapnya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu kayak ini. Abu Yazid Al-Bustami itu yang dikenal tokohnya atau pemuka ulama sufi. Ya Pak. Ketika sidin, majlis sidin itu hibak lawan jamaah murid pengagum sidin yang wani peribahasa menyalurkan amasnya peraknya demi kesalaman lawan Abu Yazid. Lalu apa doa Abu Yazid? Ya Pak, wahai Tuhanku, Engkau Maha tahu bahwa mereka itu sebetulnya mendatangi dan menuju mencari Engkau, tetapi mereka menemukan aku di hadapan pian. Artinya khususnya terhadap orang yang dianggap saleh, apalagi dianggap alim, tuan guru nih. Orang mengaji, orang berparak, orang menuntut ilmu itu, orang mencium tangan kah, orang memuji kah? Hakikatnya mereka itu hendak berparak lawan Tuhan, bukan hendak berparak lawan kita. Kita ini saleh kah, lalu pemurah, ketujuh berbagi harta atau apa? Mereka akhirnya jadi jatuh cinta lawan kita karena melihat kebaikan kita. Itu hakikatnya apa tadi? Hakikatnya inya jadi menghormati kita, mendekati kita karena inya melihat Tuhan di belakang kita. Nah, artinya ya kah? Pian nih diparaki orang baik karena pada dasarnya di dalam hati inya tanpa inya sadar inya sebetulnya hendak berparak lawan Tuhan. Makanya jadi berparak lawan pian, lalu merendahkan diri, merendahkan hati, lalu minta doakan, minta angkat sanak, minta angkat kuitan, macam-macam ya kan. Pada zahirnya sebetulnya melihat ada Tuhan di bawah. Jadi siapa aja, maukah itu orang saleh, maukah itu ulama, maukah siapa aja yang ngajak dianggap simbol agama, tokoh agama. Ini bertanggung jawab menjaga diri, wajib menjaga diri bukan karena dirinya sendiri, tapi wajib menjaga nama Tuhan, nama Rasulullah. Tuan guru atau orang saleh ini ketika ia menggawi nang guru yang kena getahnya itu Rasulullah yang sopan, yang kena malunya itu ya yang orang akhirnya benci lawan agama gara-gara orang yang dianggap tokoh agama ini kada bisa menjaga diri sendiri. Akhirnya menggawi itu kepada aku kan baru menjauhinya juga mau umpati aku, tapi ikam selalu membawa nama-nama Tuhan, apa-apa membawa nama-nama Tuhan. Jadi hati-hati membawa nama Tuhan kalau kita kada berkapasitas, karena ujung-ujungnya orang benci lawan Tuhan, benci lawan agama gara-gara perilaku kita. Orang senang lawan kita ya karena inya memang senang hendak berparak lawan Tuhan lewat kita, ya kah? Nah, jadi selama pian hidup aman damai, pian masih mau dikawani orang, pian masih diundang orang, dikirim orang surat undangan, masih ada yang ibaratnya mengantari pian sepiring nasi wadai pas bulan puasa atau apa, ketika pian datang beseruan masih disambut kurang. Intinya semua keadaan kebaikan apa ketika ada manusia yang berbuat baik lawan kita, yang perlu kita ingat bahwa bahwa kita itu luar biasa sudah dilimpahi Allah Ta'ala dengan rahmat, dinampakkan sifat satar,
tertutup aib kita, yang kata bongkar aib kita ini orang kada sudi mengundang kita, pada sudi menyambut kita, pada sudi melihat muka kita ya Pak. Nah, jadi itu jadi selama aib itu ditutup Tuhan, kada perlu kita mengungkit bahimat sudah berlalu kada ada gunanya diungkit. Dan ya Pak, sisa umur masih ada, waktu masih ada, hidup masih ada ya Pak. Berarti mau ditutupi Tuhan aib, berarti tanda bahwa di akhirat ditutupi Tuhan juga. Artinya berarti pun di akhirat ditutupi Tuhan aib pian, berarti Tuhan ampuni kan, kayak itu kalau hadis yang kita baca minggu yang lalu. Ya kah, tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa pian adalah aib pian ditutupi itu Tuhan. Tapi lamun aib pian ketahuan orang tanpa pian menampakkan, kada berarti Tuhan kada mengampuni lagi. Nah itu bedanya lah. Tapi kalau pian nang menampakkan lawan orang bangga dengan bangga, ya kah? Bukan karena pian kada tahu pada, tapi karena pian bangga, itu tanda bahwa Tuhan kada mengampuni dosa pian, ya kah? Itu jadi harus, kan ada hikmah sebelumnya, ada kata-kata ulama sebelumnya kayak itu. Ayat pian nih ditutupi Tuhan, kada ada nang tahunya lagi, tanda bahwa Tuhan mengampuni. Pian apa ketahuan tapi kada pian yang membongkar, belum tentu, berarti belum pasti lagi bahwa Tuhan kada mengampuni. Bisa aja memang terbuka ada tujuannya. Ya kan? Yang dianggap Tuhan kada mengampuni, yang jelas Rasulullah kullu ummati mu'afa, kada diampuni dosa umatku itu mereka yang mereka sendiri menampakkan dengan bangga tanpa rasa malu. Wal haya'u minal iman, haya itu daripada iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangi hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mengingatkan kita akan kebaikan sedin, anugerah sedin, karunia sedin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menutupi aib kita, mengampuni dosa-dosa kita berataan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merubah aib kita, dosa kita itu diganti dengan pahala. Di dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah, dengan niat itu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim. اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم صرف عما علمنا وتذبك عنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على الكافرين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي تقبل